Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Firmansyah Putra. Saya Genar Leonardus Tumorang. Saya Ramadhan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kualitas daya kami berjudul Perbaikan Faktor Daya, yang mana materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Rama. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama adalah latar belakang. Faktor daya merupakan indikator penting dalam kualitas daya karena menentukan seberapa efisien energi listrik yang digunakan. Beban induktif dan peralatan non-linier sering menyebabkan faktor daya rendah, sehingga arus meningkat, rugi-rugi jaringan membesar, serta kualitas tegangan menurun. Kondisi ini juga berdampak pada naiknya beban biaya operasional, terutama bagi konsumen industri dan komersial. Oleh karena itu, penyebab faktor daya dipengaruhi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi beban jaringan, dan menjaga keandalan sistem tenaga listrik. Makalah ini membahas konsep faktor daya, penyebab penurunannya, serta metode perbaikannya. Kemudian, ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi konsep dasar dan peran faktor daya dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, menganalisis penyebab rendahnya faktor daya termasuk pengaruh beban induktif dan harmonisa. Yang ketiga, menjelaskan dampak faktor daya rendah terhadap rugi-rugi daya, kapasitas sistem, dan biaya operasional. Yang keempat, mengurangi metode teknis yang dapat digunakan untuk memperbaiki faktor daya, khususnya melalui kompensasi daya reaktif. Yang kelima, memberikan gambaran mengenai penerapan perbaikan faktor daya. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, menambah pemahaman tentang konsep faktor daya serta pengaruhnya terhadap efisiensi dan kualitas sistem tenaga listrik. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai penyebab dan dampak faktor daya rendah pada instalasi listrik industri, komersial, dan rumah tangga. Yang ketiga, menjadi referensi praktis dalam memilih metode perbaikan faktor daya yang tepat seperti kapasitor bank, APVC, SPC, dan STATCOM. Yang keempat, mendukung upaya efisiensi energi dengan menunjukkan pentingnya koreksi faktor daya untuk mengurangi rugi-rugi dan biaya operasional. Kemudian konsep dasar faktor daya. PV perbandingan daya aktif atau P terhadap daya semu atau S. PV mendekati 1 sama dengan pemanfaatan energi efisiensi. Segitiga daya P, Q, dan S membentuk hubungan S kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. PV dipengaruhi oleh sudut fasa dan harmonisa, seperti gambar di samping ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Firman. Baik, selanjutnya penyebab faktor daya rendah. Ada 3 penyebab faktor daya rendah. Yang pertama beban induktif. Beban induktif ini berupa motor, transformator, balas. Ini menghasilkan daya reaktif yang tinggi. Yang kedua ada distorsi harmonisa. Distorsi harmonisa ini disebabkan oleh peralatan non-linier seperti SMPS, inverter, dan VFD. Ini menyebabkan arus tidak sinusoidal. Yang ketiga, ketidakseimbangan beban. Perbedaan antar fasa dan beban dinamis dapat menurunkan power faktor pada suatu sistem tenaga listrik. Dampak faktor daya rendah. Ada beberapa dampak yang terjadi akibat faktor daya yang rendah. Yang pertama itu rugi-rugi I kuadrat R meningkat pada kabel dan transformator. Selanjutnya, arus naik mempercepat pemanasan dan dapat menurunkan umur peralatan. Selanjutnya, voltage drop meningkat sehingga dapat mempengaruhi kinerja motor.
Dan yang terakhir, biaya meningkat akibat penalti energi reaktif. Ini terkhususnya pada industri atau beban komersial. Pentingnya perbaikan faktor daya. Apabila dibiarkan terus-menerus, faktor daya ini dapat merugikan suatu sistem tenaga listrik. Jadi, pentingnya perbaikan faktor daya ini yang pertama untuk menurunkan arus jaringan sehingga efisiensi dapat meningkat. Kemudian, mengurangi rugi-rugi dan operating komponen. Selanjutnya, menjaga kestabilan tegangan. Dan selanjutnya, dapat mengurangi beban finansial akibat penalti PLN tadi, yang mana meningkatnya daya reaktif dapat dikenai sanksi oleh PLN. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas penyaluran daya aktif tanpa upgrade peralatan. Penerapan pada berbagai sektor industri. Yang pertama di industri. Industri ini banyak motor-motor besar digunakan, sehingga daya reaktif yang dihasilkan sangat tinggi. PFC dapat meningkatkan kapasitas transformator hingga lebih besar dari 20%. Pada beban komersial, peralatan-peralatan non-linear seperti AC, UPS, komputer ini menyebabkan power factor rendah dan harmonisa yang tinggi. PFC dapat meningkatkan stabilitas HVAC dan lift. Dan pada beban rumah tangga, banyak SMPS yang dapat menurunkan power factor dan mengurangi rugi-rugi instalasi dan panas MCB. Selanjutnya akan dibaca oleh saudara Gerhard. Kemudian ada metode perbaikan faktor daya. Yang pertama itu ada kapasitor bank. Kapasitor bank ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kapasitor fix, kapasitor step, dan switch kapasitor, di mana fungsinya untuk kompensasi reaktif utama. Yang kedua ada APFC atau Automatic Power Factor Correction, yang dimana berfungsi untuk mengatur pengaturan otomatis mengikuti beban. Yang ketiga ada SFC, Static Var Compensator, yang memiliki basis resistor, cepat, dan juga presisi. Kemudian ada STATCOM yang berbasis VSC, respon dengan cepat. Kemudian ada filter harmonisa. Filter harmonisa terbagi atas 3 jenis, yaitu pasif, aktif, dan hybrid, di mana hybrid ini adalah gabungan dari pasif dan aktif, di mana untuk power factor rendah akibat harmonisa. Kemudian ada prinsip kompensasi kapasitor, yang dimana tujuannya untuk mengurangi daya reaktif dari beban induktif. Yang kedua adalah rumus umum kompensasi, di mana QC sama dengan P dikali tan sudut faktor awal dikurang dengan sudut faktor daya akhir. Pentingnya memperhatikan risiko resonansi harmonisa sebelum pemasangan. Kemudian masuk ke kesimpulan, di mana kesimpulan pertama adalah faktor daya berpengaruh langsung pada efisiensi energi, rugi-rugi, stabilitas, dan biaya. Yang kedua, faktor daya rendah disebabkan beban induktif dan harmonisa. Yang ketiga, berbagai metode seperti PFC tersedia di berbagai sesuai kebutuhan sistem. Yang keempat, perbaikan faktor daya, di mana untuk strategi utama meningkatkan efisien dan peningkatan kualitas daya pada sistem industri, komersial, maupun lingkup rumah tangga.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi perbaikan faktor daya. Ada beberapa metode yang diterapkan dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk perbaikan faktor daya pada industri, komersial, maupun rumah tangga. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.